Putusan perdata Rp 1 miliar sudah dikabulkan sejak 2023. Tapi secara hukum kan ini sudah keterlambatan selama 4 tahun ya. Putusan siapa nih? Keputusan OI yang Oh menjadi iya, Bapak 8,1. bisa jawab. 8, Jadi keputusan OI itu tidak ada kaitannya dengan Nia Daniati, tidak ada putusan yang memerintahkan Nia Daniati untuk mengganti rugi. Memang ada perbuatan melawan hukum, tapi mungkin hakim waktu itu tidak mengetahui bahwa sudah ada vonis Mahkamah Agung bahwa OI harus menghukum OI harus mengganti rugi dan dihukum pidana kurang lebih hampir 3 tahun ya. Nah, jadi nggak ada kaitan di situ. Justru menurut saya aneh kok hakim mengabulkan. Ini kan orang ingin jadi pegawai negeri, ingin nyogok lah kira-kira gitu. Syukurnya nggak ditangkap juga, nggak usah lagi membuat satu manuver yang kalian itu kan punya niat dengan uang itu sebenarnya sudah melakukan kejahatan, tapi merasa ditipu gitu. Kalau misalnya ditipu gini, misalnya pendaftaran pegawai negeri 100 juta, dia tertipu pendaftaran, tapi ingin menjadi pegawai negeri ASN dengan membayar sejumlah uang. Nah, ketika mereka kalah, mereka melaporkan gitu, minta kembali, sehingga muncullah nilai kurang lebih 8 miliar itu ya. Nah, justru menurut saya ini sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena orang yang ingin melakukan kejahatan sama-sama berbuat jahat itu kok dilindungi gitu. Harusnya konyol gitu. Mereka udah syukur tidak dipidana seperti OI. Bayangkan aja gurunya OI, gurunya anak saya jadi penjara gara-gara cuman ikut pelatihan bodong itu. Tapi mereka adalah orang yang membayar, yang ingin jadi pegawai negeri dengan cara mudah, dengan cara berkompetisi, dengan cara yang tidak benar, tidak adil, tidak jujur. Harusnya mereka juga turut tersangka juga menyuap. Ya harusnya sama-sama. Termasuk si Tati yang gurunya itu yang mengumpulkan. Masa ada guru sebodoh itu mengumpulkan hingga ratusan orang untuk tertipu sama OI, ya kan gitu. Dan OI kan sudah menembus hidupnya dalam perjalanan penjara tahun 2021. Memang cepat keluar karena ada program COVID yang membuat para napi ditahan di luar karena untuk menghindari penyakit tersebut gitu. Makanya tidak terlalu lama di dalam. Jadi sekarang saya rasa itu mimpi kalau minta Nia Daniati mengganti. Karena Nia Daniati ini tidak bisa dilibatkan di sini karena itu bukan anak kecil. Nia Daniati juga nggak dipidana, nggak ada yang laporin pidana, nggak ada kaitan dengan OI. Kok tiba-tiba dibesar-besarkan dengan perbuatan ini? Saya sangat menyayangkan karena Nia Daniati tidak ikut sidang waktu itu. Mereka anggap ya sudah pidana selesai. Itu aja. Lain kali kalau kerja sama orang, tanya orang kemana sertifikatnya, mana rumahnya apa. Jangan juga asal yang percaya sehingga kalian mengalami kesulitan ketika akan Bang, tapi kemarin korban itu mengatakan bahwa adanya keterlibatan ND menggunakan uang yang dipakai oleh si OI, Bang. Terus dia katanya buktikan aja kalau dia menggunakan terlibatnya kan. dan OI juga bilang udah sempat berjanji akan mengembalikan uang. Memang nominalnya nggak sesuai yang korban mau gitu, Bang. Ya kan sudah diproses hukum, buatan perdata silakan. Kan kita kalau dalam perdata baca aja posita petitumnya kan. Terbukti perbuatan melawan hukum. Kemudian memerintahkan tergugat untuk kan tidak ada perintah buat turut tergugat. Dia kan hanya turut tergugat di situ. Bang, jika itu kan ada terhukum itu tetap tidak membayar, sudah ada teguran eksekusi. Apakah pengadilan bisa langsung menyita aset tersebut? Ya, Itu apa realistis objek yang nggak? disita tidak ada, sita jaminannya juga nggak ada. Kalau menurut saya di sini kelemahan daripada lawyer sana, hanya menang di atas kertas, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Yang katanya 3 rumahnya Nia dan Yati Ya buktikan saja. disita. Kan tidak ada kaitannya. Mana putusan menerangkan bahwa rumahnya Nia dan Yati harus dikembalikan? Mana surat perintah bahwa Nia dan Yati harus mengganti semua kerugian yang dilakukan oleh OI? Tidak ada. Kalau hukum seperti tolong pengacara silakan ngomong gitu. Supaya jangan dibuat ke media atau untuk pemburukan karakter daripada Nia dan Yati. Yang tidak bersalah kok dinyatakan bersalah. Tapi kan OI udah menjalani. Iya sudah. Kalau OI yang mau ganti sudah jalani kok. Memang dia nggak punya uang, nggak punya rumah kok. Ngapain dia percaya kan waktu itu? Ini gara-gara pengen banget jadi pegawai negeri, ingin nyogok. Ya satu orang 25 juta. Ya kalau ketipu sudah syukur tidak dipersuasi itu jangan lagi
Gitu. Yang Kalau saya malu loh, saya pengen lihat orang itu yang mau jadi pegawai negeri yang bayar 20 mana mukanya sih, nongolin ke Farhad Abbas. Aku pengen lihat kalian yang seandainya waktu itu lolos, berarti kalian adalah penjahat-penjahat yang jadi pegawai negeri. Harusnya bersyukur, harusnya bertobat. Ini jadikan pelajaran. Bukan sudah bantu, nggak diributin. Kalau nggak, sebenarnya kita bisa ngelaporin mereka. Gitu. Kan ada tuh bang yang katanya tanggung renteng gitu. Pernah nggak dengar perkara yang tahu kan perkara tanggung renteng itu di mana tuh? Berarti dia secara hukum bisa diminta tanggung jawab. Nah itu kan. Nah, suruh pengacara yang ngomong tentang rentengnya di mana. Gitu. Kan putusannya ada, tergugat aja pemerintah kan tidak ada menyebut nama Nia Daniati. Ada tanggung renteng? Nggak ada kan? Nah, apabila hukuman 3 tahun penjara sudah dilalui, tapi hukum apa kewajiban? Saya nggak mengomentari itu. Kewajiban sudah dijalani, tidak menggantinya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Seandainya hari itu OI mengganti dan ada uang, ya hakim nggak akan menghukum seberat itu. Karena dia nggak ada uang, nggak ada penghasilan, nggak ada pekerjaan, makanya dihukum seberat itu. Gitu. Untung bukan Farhad Abbas yang digugat, karena saya dulu adalah bapak tirinya kan. Ntar tiba-tiba saya turut tergugat, ada perintah seolah-olah kalian bilang Farhad juga ikut terlibat di situ. Iya. Oke, yang lain lagi apa? Tapi mungkin udah ada komunikasi dengan ND atau Belum ada. Waktu itu saya sempat mendampingi tapi nggak jadi karena saya katanya terlalu keras gitu. Karena waktu itu kalau saya keras kan saya minta supaya tersangka semua nih, penyuap dan yang disuap. Bang Farhad pernah tinggal sama Olivia gak bang? 12 tahun OI tinggal sama saya. Sekarang udah Olivia udah jalanin masa tahanan berapa lama ya bang? Ya nggak tahu berapa lama. Nggak tahu. Saya kan bukan juru bicara dia. Mas ada komunikasi nggak sama OI terkait dengan Oh nggak ada. Pokoknya itu aja. Dia sudah menjalani dan aman. Oke. Rencananya mau tapi lakuin prediksi Om di kasus ini terhadap ND terhadap ND kedepannya gimana bang Om di kasus ini prediksinya analisanya? ya rencananya bang? Karena besok kan ada sidangnya lagi nih bang. Iya. Iya. Hmm. Kenapa? Ada Minggu lalu mediasi, minggu besok ada lagi sidangnya. Ya silakan aja. Itu anak maning kan diteguran gitu kan. Silakan aja. Analis. Aku pengen lihat ada nggak putusan memerintahkan ya Daniati itu harus mengganti uang kerugian akibat OI. Aku pengen tahu. Kalau ada kalian bawa sini, nanti kita bicara ya. Kalau nggak ada ya ngapain kita omongin. Kalau OI memang harus mengganti, ya uangnya dari mana ya untuk urusannya? Ada kecurigaan mungkin di balik kasus ini mungkin. Nggak ada curiga-curiga. Udah pidana kok. Kenapa dia nggak laporin ya Daniati waktu itu? Kan dilaporkannya OI, sama suaminya. Suaminya aja nggak terbukti. Dianggap hanya menggunakan ATM suaminya kan? Kan OI Dan juga sebenarnya udah kadaluarsa ya hukum ini ya bang. nggak ada luarsa, cuman bagaimana supaya membuat satu konstruksi hukum bahwa harus Nia Daniati membayar, saya bingung. Oke? Kan dia bukan anak di bawah umur. soal